Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Aku Dipaksa Menikahi Pria Lumpuh oleh Ibu Tiri. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ayah, bangun, jangan tinggalin Fatimah. Fatimah masih berteriak, memanggil ayahnya yang diam tak bergerak. Ini semua gara-gara kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan ayahmu, maka rasakan akibatnya. Bu Risma, ibu tirinya mengancam dengan tatapan tajam. Beberapa menit kemudian ambulans datang dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Fatimah ingin ikut mengantarkan ayahnya, tapi Bu Risma melarangnya. Tanpa menghiraukan teriakannya, segera diambilnya kunci motor yang terletak di atas meja. Masih mengenakan baju pengantin lengkap, segera di-starter motornya mengikuti ambulans yang membawa sang ayah. Tak dihiraukannya tatapan heran dari sesama pengguna jalan ke arahnya. Yang terpenting baginya, ayah harus bisa diselamatkan. Beberapa menit kemudian, sampailah mereka di rumah sakit. Seketika kesibukan terjadi di depan Fatimah. Ayah segera dilarikan ke ruang UGD untuk mendapatkan pertolongan. Dasar anak bodoh, masih terdengar umpatan Bu Risma kepadanya. Sesaat setelah pintu ruang UGD tertutup. Sakit, sudah pasti. Namun bagi Fatimah sudah biasa. Hatinya sudah kebal dengan segala sumpah serapahnya. Mungkin memang seperti itulah tabiat ibu tiri pada umumnya. Tampak baik di depan ayahnya, namun berperilaku buruk terhadap anak dari suaminya. Tapi tidak semua. Buktinya Ulfi temannya sangat bahagia meski hidup bersama ibu tiri. Mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Pagi ini harusnya menjadi hari yang paling bahagia untuk Fatimah. Dia akan lepas dari cengkraman ibu tiri yang jahat. Namun ia salah. Ternyata Edo tak kalah jahatnya dari ibu tirinya itu. Karena dia tega membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas. Mengetahui pernikahannya batal, ayahnya sangat syok hingga serangan jantungnya kambuh. Bu Risma menyalahkan Fatimah atas apa yang terjadi terhadap ayahnya. Sedangkan untuk menggelar pernikahan itu, ayahnya sudah menggelontarkan banyak dana. Tak hanya itu saja, ayahnya juga harus menanggung malu karena para tamu undangan sudah hadir. Namun justru pengantin pria membatalkan pernikahan secara sepihak. Edo memang jahat. Fatimah tidak bisa memaafkannya begitu saja. Apalagi dia sudah membuat ayahnya menjadi sakit seperti ini. Setelah 2 minggu dirawat, hari ini ayahnya sudah boleh pulang. Bu Risma menjemputnya bersama Risti, adik tirinya yang masih SMA. Sementara Fatimah tak boleh ikut, disuruh menunggu di rumah sambil bersih-bersih untuk menyambut kepulangan sang ayah. Hal seperti ini sudah biasa baginya. Tiap ada pekerjaan, selalu Fatimah yang dicari. Tapi kalau ada hadiah, tentu Risti yang diutamakan. Sebenarnya Fatimah sudah bosan hidup seperti ini terus-menerus. Selalu dikungkung dan tak dihargai. Padahal apa yang mereka dapatkan ada haknya juga di sana. Semenjak pulang dari rumah sakit, sikap ayahnya mulai berubah. Ayahnya yang dulu tegas kini justru sebaliknya. Semua yang terjadi di rumah ini harus sesuai keinginan ibu tirinya. Sebulan setelah kejadian itu, Bu Risma mengajak mereka sekeluarga pergi. Katanya untuk menghadiri hajatan saudaranya yang ada di Purwokerto. Tanpa rasa curiga, Fatimah mengikuti saja permintaannya. Toh ayahnya juga ikut pergi bersama mereka, jadi aman pikirnya. Perjalanan Jakarta-Bandung sekitar 3 jam. Tak terasa, mereka sampai tepat tujuan. Fatimah merasa heran, karena yang mereka datangi bukan sebuah hajatan melainkan sebuah rumah biasa seperti yang mereka tempati. Hanya halamannya saja yang lebih luas. Bu, di mana hajatannya? Kenapa sepi sekali? Tanya Fatimah pada Bu Risma yang sudah berjalan di depan bersama ayahnya. Jangan banyak tanya, nanti kamu tahu sendiri, jawab Bu Risma singkat. Fatimah semakin penasaran mendengar jawaban ibu, karena sepertinya ada yang disembunyikan darinya. Rupanya kedatangan mereka sudah ditunggu oleh pemilik rumah. Seorang nenek usianya sekitar 60 tahun, telah siap menyambut kedatangan mereka dengan senyum ramahnya. Ini yang namanya Fatimah ya? Cantik sekali kamu nak, tanya nenek itu sambil melihat ke arahnya. Iya nek, jawab Fatimah malu-malu. Panggil saja Nek Bahedah, senang bisa bertemu denganmu, ucapnya sambil membelai puncak kepala Fatimah.
Mendengar pujian Nek Baeda, wajah Risti tampak tak suka. Gadis itu memang seperti itu. Ia tidak ingin ada orang lain yang memuji Fatimah. Fatimah dan Risti memang tidak ada hubungan darah. Fatimah anak dari pihak ayah, sementara Risti dari pihak ibu. Sifat mereka pun bagai langit dan bumi. Bahkan dari penampilan pun jauh berbeda. Fatimah lebih suka dengan pakaian tertutup, sementara Risti lebih suka dengan pakaian terbuka. Malam ini kalian menginap di sini dulu ya, karena acaranya akan diadakan besok pagi, kata Nek Baeda membuyarkan lamunan Fatimah. Ia melihat ayah dan ibu tirinya hanya mengaku setuju. Fatimah pun tak masalah, hitung-hitung liburan gratis, pikirnya. Pagi harinya ketika membuka mata, samar-samar terdengar suara langkah kaki hilir mudik di depan kamar Fatimah. Fatimah yang penasaran akhirnya keluar dan memberanikan diri bertanya pada salah satu dari mereka. Mbak, ada apa sih? Kok sepertinya sibuk sekali? Akan ada pernikahan di rumah ini? Ya sudah, saya mau melanjutkan pekerjaan dulu, jawab Mbak tadi sambil berlalu meninggalkan Fatimah. Oh, rupanya hari ini ada yang mau menikah. Tapi sudahlah, itu bukan urusan Fatimah. Gegas Fatimah kembali ke kamar untuk menunaikan sholat subuh. Ketika baru saja melipat mukena, terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Setelah pintu terbuka, tampak ibu berdiri dan langsung menyerobot masuk ke dalam kamar Fatimah. Ada apa, Bu? Tanya Fatimah penasaran. Fatimah, dengarkan ibu baik-baik. Aku tahu sudah lama kamu ingin pergi jauh dari kehidupanku dan Risti. Sayangnya pernikahan kamu kemarin gagal. Jadi kamu tak bisa keluar dari rumah itu. Perlu kamu ketahui, biaya pernikahan kamu kemarin itu sangat banyak. Uang ayahmu sudah habis-habisan untuk pernikahanmu yang sia-sia itu. Apalagi ditambah biaya rumah sakit ayahmu yang juga tidak sedikit. Kamu pikir uang dari mana untuk membiayai semua itu, ah? Nenek Baeda sudah berbaik hati membiayai pengobatan ayahmu. Sebagai gantinya, kamu harus menikah dengan cucu kesayangannya. Kamu tak punya pilihan selain menerima perjodohan ini. Karena ayahmu sudah setuju. Kalau tidak, rumah yang kita tempati sekarang akan diambil paksa olehnya. Kamu sayangkan sama ayahmu. Jadi, jangan sampai kamu menolak perjodohan ini atau kita semua akan hidup menggelandang di jalanan. Setelah mengatakan semua itu, Bu Risma segera pergi meninggalkan Fatimah yang masih syok, tanpa memberi kesempatan untuk berpikir apalagi menolak. Rupanya di depan pintu sudah siap para perias yang hendak melaksanakan tugasnya merias wajah Fatimah. Fatimah yang masih bingung hanya pasrah, tak mampu berbuat apa-apa. Ucapan ibu tirinya kembali terngiang-ngiang di telinganya. Haruskah Fatimah menerima perjodohan ini? Tepat pukul 8 pagi acara ijab kabul dilaksanakan. Pernikahan diadakan di dalam rumah dan hanya keluarga inti yang menyaksikannya. Sah, ucap para saksi. Fatimah masih tak percaya dengan semua ini. Dalam sekejap saja Fatimah sudah menjadi seorang istri dari pria asing yang menikahinya. Bu, rupanya pengantin prianya seorang duda, sudah tuir dok. Yang lebih parah ternyata kakinya lumpuh, kata Risti berbisik di belakang Fatimah. Iya, karena itu aku jodohkan sama Fatimah. Kalau dia tajir dan sempurna, baru ibu jodohkan sama kamu. Lihat saja, rupanya saja jelek seperti ini. Duar, kata-kata Risti dan ibu tirinya barusan sontak membuat Fatimah tak percaya. Bagaimana mungkin Fatimah bisa menjadi seorang istri dari suami yang lumpuh? Ya Allah, rupanya belum puas ibunya menyiksa Fatimah selama ini. Kini justru Fatimah dijodohkan dengan pria lumpuh. Setelah acara pernikahan selesai, semua anggota keluarga Fatimah bersiap untuk kembali ke Jakarta. Tinggallah Fatimah seorang diri di sini, dengan orang asing yang Fatimah sendiri belum tahu seperti apa sifat dan kebiasaannya. Sebelum pergi berulang kali ayah memeluk Fatimah, seakan berat untuk meninggalkannya. Titik bening itu mendadak muncul di kedua sudut matanya yang keriput, membuat perlahan Fatimah jebol seketika. Maafkan ayah nak, ini semua memang salahku, tidak bisa menjagamu dengan baik selama ini. Kalimat ayah itu justru membuat Fatimah semakin rapuh. Seakan memang Fatimah sengaja dibuang ke tempat ini. Namun Fatimah tak bisa berbuat apa-apa karena semua telah terjadi. Ayo ya, sudah siang ini, teriak ibu dari dalam mobil. Jaga diri baik-baik ya nak, surgamu ada pada suamimu sekarang. Ayah segera mengurai pelukannya setelah mendengar teriakan dari ibu. Kesedihan Fatimah tak terkira. Fatimah melambaikan tangannya ke arah mobil yang perlahan menghilang dari pandangan karena terhalang rimbunan pohon mangga di halaman. Hati Fatimah terasa kosong dan hampa. Entah apa yang harus dilakukan di tempat ini. Fatimah memang ingin menikah, tapi bukan dengan cara seperti ini. Apalagi dengan orang asing yang belum diketahui masa lalunya. Ayo kita masuk nak,
Ada yang ingin kubicarakan denganmu, kata nenek Baeda yang sudah berdiri di belakang Fatimah. Fatimah hanya mengangguk patuh dan mengikuti langkah nenek Baeda memasuki kamar. Begini nak, sekarang kan kamu sudah menikah dengan Syahdan. Otomatis semua kebutuhannya menjadi tanggung jawabmu, termasuk urusan mandi dan tidur. Kamu tidak perlu kaget, karena memang inilah tujuan kami menikahkanmu dengan Syahdan. Bukan maksud kami memperbudak kamu, tapi memang selama ini kami kesulitan melayani Syahdan untuk urusan mandi, karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Selama ini Kang Junaid suamiku yang selalu memandikannya. Namun sepertinya Syahdan kurang nyaman, karena mungkin ada rasa sungkan bila yang mengurusnya lebih tua. Kemudian kami berpikir untuk menikahkan Syahdan denganmu. Bukan tanpa alasan, kami memilihmu, karena kami sudah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Asal kamu tahu, Syahdan adalah pria yang baik. Hanya saja dia pernah kecewa dengan mantan istrinya, sehingga membuatnya trauma dengan seorang perempuan. Kalau kamu berhasil merebut hati Syahdan, maka kau akan jadi ratu di hatinya, karena dia tipe pria yang setia. Semoga keputusan kami memilihmu sudah tepat, sehingga kondisi Syahdan bisa membaik seperti semula. Kata-kata nenek Baeda terdengar lembut namun tegas, membuat Fatimah hanya mampu mengangguk pasrah. Setelah mengatakan semua itu, nenek Baeda mengantarkan Fatimah ke kamar Mas Syahdan. Kamarnya sederhana namun tetap terlihat nyaman untuk ditempati. Mas Syahdan terlihat duduk di tepi ranjang, sembari tangannya sibuk memegang ponsel. Dia sama sekali tak menghiraukan keberadaan Fatimah di dalam kamar. Apa yang nenek janjikan, sehingga kamu bersedia menikah dengan pria lumpuh sepertiku? Makinya setelah nenek keluar dan menutup pintu. Kalimat sambutan itu sontak membuat dada Fatimah bergemuruh menahan amarah. Bagaimana mungkin suami yang baru menikahinya bisa mengucapkan kata-kata kasar kepadanya? Kenapa diam? Kamu marah aku bilang begitu? Atau jangan-jangan uangnya masih kurang? Kembali dia memaki Fatimah dengan kasar. Ingin rasanya keluar dari kamar ini. Namun Fatimah takut bila nenek akan memarahinya. Jangan menghina aku seperti itu, karena aku tak menerima sepeser pun uang dari keluargamu. Jawab Fatimah apa adanya. Kamu jangan bodoh. Mana ada wanita normal yang mau menikah dengan pria lumpuh sepertiku? Kecuali wanita itu memang berniat untuk menjual diri. Biarlah dia mau bilang apa, Fatimah enggan meladeninya. Hidup Fatimah sudah terlalu banyak drama dan air mata. Diam. Mungkin hanya itulah cara Fatimah agar orang yang harusnya dipanggil suami itu tak semakin merendahkannya. Fatimah bergegas mengambil ransel dan tadi dibawa untuk berganti baju. Karena sedianya hanya menghadiri hajatan, jadi Fatimah tak membawa banyak baju ganti. Malam harinya ketika hendak tidur, kembali terjadi drama di dalam kamar. Fatimah yang sudah lelah hendak merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Belum sempat bokong Fatimah mendarat di atas kasur, tiba-tiba kembali terdengar hadikannya. Berapa nenek membayarmu, hingga kau rela menukar tubuhmu untuk tidur bersamaku? Apa kau begitu tak laku, hingga menawarkan diri pada nenek untuk menjadi istriku? Maaf mas, aku tak seperti yang kamu katakan. Jadi jangan menghina aku seperti itu. Terga Fatimah membela diri. Kamu tidak terima dengan ucapanku. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah keluargamu sendiri yang mengantarkanmu untuk menikah denganku? Apa namanya kalau bukan menjualmu? Telinga Fatimah terasa panas mendengar setiap kata yang diucapkannya. Dadanya bergemuruh menahan amarah, namun tak bisa meluapkannya. Fatimah berlari menuju kamar mandi dan membenamkan wajahnya di sana, berharap bisa meningginkan isi kepalanya yang serasa mendidih. Setelah berhasil menenangkan diri, Fatimah keluar dan berniat untuk tidur saja daripada terus mendengar hinaannya. Siapa yang menyuruhmu tidur di sini? Turun! Tanpa belas kasihan, Syahdan melemparkan bantal dan selimut ke lantai. Kamu tidur di situ? Ya Allah, pernikahan macam apa ini? Apakah Fatimah sanggup menjalaninya? Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya keluar juga. Tanpa banyak bicara, Fatimah mengambil sajadah sebagai alas tidurnya. Terpaksa digunakan itu karena tak ada alas lain di kamar ini. Mas Syahdan memang tidak menyakiti Fatimah secara fisik, namun dia menyiksa batinnya. Mungkin karena efek kelelahan, akhirnya mata Fatimah terpejam juga meski tidur di lantai yang dingin hanya beralaskan sajadah tipis. Ketika baru sejenak memejamkan mata, tiba-tiba Fatimah merasakan ada benda jatuh menimpa tubuhnya. Rupanya Syahdan sengaja melemparkan bantal untuk membangunkannya. Bangun, aku mau ke kamar mandi. Fatimah yang belum sepenuhnya sadar bingung dengan apa yang diucapkannya. Kamu tidak dengar? Aku mau ke kamar mandi. Teriaknya lagi mengulangi kalimatnya. Iya, tapi aku harus apa? Tanya Fatimah masih bingung. Kamu pikir aku bisa ke kamar mandi sendiri?
Lelaki itu kembali membentaknya. Seakan terbangun dari mimpi, Fatimah meloncat dan segera membantunya berdiri. Meski lumpuh, namun Syahdan masih bisa membentaknya dengan keras. Kalau tahu akan seperti ini, lebih baik kemarin Fatimah menolak diajak ke rumah itu. Meski dengan sedikit terhuyung karena kantuk, namun Fatimah tetap membantunya. Bagaimanapun juga Mas Fahdan adalah suaminya. Mungkin dia juga sama seperti Fatimah, belum bisa menerima perjodohan ini. Setelah membantu ke kamar mandi dan kembali ke tempat tidur, Fatimah berusaha memejamkan mata namun tak bisa. Bayangannya berkelana kemana-mana. Tiba-tiba Fatimah kepikiran, kenapa Mas Syahdan bisa menjadi duda? Masalah apa yang telah menimpa keluarganya? Berbagai pertanyaan berkelinan dalam benaknya, namun Fatimah tak tahu harus kemana mencari jawaban. Tak mungkin juga Fatimah bertanya pada Mas Syahdan, sedangkan untuk bertatap muka saja dia sepertinya begitu enggan. Lelah berkutat dengan pertanyaan sendiri. Tanpa sadar Fatimah kembali tertidur malam itu. Kalau tak mendengar suara bentakan dari atas tempat tidur, mungkin Fatimah akan kesiangan menunaikan sholat subuh. Bangun! Dasar pemalas! Kembali Fatimah mendengar makiannya pagi ini. Baru sejenak melupakan masalahnya dalam mimpi, kini harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa sekarang Fatimah telah menjadi seorang istri yang tak diharapkan. Miris memang, namun itulah kenyataannya. Gegas Fatimah ke kamar mandi, mengambil wudhu kemudian menunaikan sholat subuh. Di atas sajadah itulah Fatimah menumpahkan segala resah dan masalahnya. Karena untuk saat ini, hanyalah Tuhanlah tempatnya berbagi dan mendengarkan keluh kesahnya. Setelah selesai sholat, Fatimah bergegas pergi ke dapur untuk membantu nenek. Namun Fatimah terkejut karena di atas meja sudah siap dengan aneka makanan yang menggugah selera. Fatimah jadi malu sendiri, karena harusnya dia yang menyiapkan, bukannya nenek. Kamu bisa urus dirimu sendiri dulu, baru urus suamimu. Setelah ini kita sarapan bersama, karena kita akan kembali melakukan perjalanan jauh hari ini. Fatimah terkejut mendengar suara nenek Baeda yang sudah berada di belakangnya. Kemana, Nek? Pagi itu setelah sarapan, nenek menyuruh Fatimah untuk berkemas. Menurut info yang Fatimah dapatkan, mereka sekeluarga akan pergi ke Jogja hari ini. Rasanya senang bukan main mendengar kabar tersebut, karena sebentar lagi Fatimah akan menginjak kaki ke tempat impiannya. Dulu, Fatimah memang pernah berkeinginan untuk kuliah di sana. Menurut teman-temannya, kota itu terkenal ramah dan menyenangkan. Meski kepergiannya kali ini bukan dalam rangka kuliah, namun Fatimah tetap merasa senang. Setidaknya ada cara lain untuk ke sana tanpa keluar biaya tentunya. Tiba-tiba, terlintas tanya dalam benak Fatimah, kenapa hari ini akan ke Jogja? Untuk apa mereka di sana? Jangan-jangan akan ada hal yang tak terduga lagi yang akan terjadi di sana. Seperti kemarin, katanya mereka pergi untuk menghadiri hajatan. Namun justru Fatimah sendiri yang digelarkan hajat di sini. Semuanya memang tidak bisa kembali seperti semula. Namun setidaknya jika diberitahu terlebih dahulu, Fatimah akan lebih siap menerimanya. Setelah semuanya siap, mereka sekeluarga berangkat ke Jogja dengan kakek Junet sebagai sopirnya. Biarpun sudah berumur, namun beliau terlihat sehat dan bersemangat hari ini. Dalam rangka apa kita ke Jogja, Nek? Fatimah memberanikan diri bertanya pada nenek yang duduk di kursi belakang bersamanya. Sementara Mas Syahdan duduk di depan bersama kakek Junet. Nanti kamu akan tahu sendiri, bersabarlah. Jawab nenek Baeda lembut, namun justru membuat Fatimah semakin penasaran. Setelah beberapa kali berhenti untuk makan dan mengisi bahan bakar, akhirnya mobil mereka memasuki wilayah Jogja. Mobil mereka berjalan lurus melewati jalan kota, kemudian berbelok menuju salah satu rumah dengan arsitektur zaman Belanda. Ayo turun, Nek, kita sudah sampai. Nenek menepuk pundak Fatimah seraya membuka pintu di sebelahnya. Dengan langkah ragu, Fatimah mengikuti turun dari mobil. Seorang pria tampak keluar dari dalam rumah itu. Dengan cekatan dia membantu Mas Syahdan turun dan duduk di kursi rodanya. Selamat datang, sayang. Seorang wanita yang lebih muda dari nenek Baeda muncul dari dalam rumah, kemudian memeluk Mas Syahdan dengan hangat. Sementara Mas Syahdan terlihat membuang muka seperti tidak suka dengan wanita itu. Siapa dia sebenarnya? Ini pasti Fatimah, kan? Ternyata kamu lebih cantik dari perkiraanku. Selamat datang, sayang. Tidak perlu sungkan. Anggap saja ini seperti rumahmu sendiri. Kata wanita itu menoleh ke arah Fatimah yang masih diam mematung di depan pintu. Sambutan wanita itu sangat baik, membuat perasaan Fatimah sedikit lebih tenang. Semoga saja ini tidak seburuk yang Fatimah bayangkan. Baiklah, tunjukkan kamar Fatimah.
Dia pasti lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Setelah ini kamu juga istirahat saja, biar Surti yang membereskannya, kata wanita itu kepada Nenek Baedah. Baik Nyonya, ayo Non, mari Bibi tunjukkan kamarnya. Fatimah terkejut mendengar panggilan Nenek Baedah kepada wanita itu. Apalagi sekarang beliau juga memanggil Fatimah dengan sebutan Non. Siapa sebenarnya wanita yang dipanggil Nyonya tadi? Sebenarnya ini rumah siapa, Nek? Tanya Fatimah pada Nenek Baedah saat mengantarkannya ke kamar. Sebenarnya rumah yang di Purwokerto kemarin itu rumah Bibi. Dan yang ini rumah Nyonya Rika. Bibi dan suami bekerja di rumah ini sejak Den Syahdan kecil. Karena itu, kami sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Jadi mulai sekarang panggil saja saya Bi Eda ya. Jawaban Bi Baedah sukses membuat Fatimah melongo. Karena dikira Bi Eda adalah nenek kandung Mas Syahdan, ternyata bukan. Lalu kenapa pernikahan kemarin diadakan di rumah Bibi, bukan di sini saja? Tanya Fatimah makin penasaran. Untuk hal itu nanti biar Nyonya yang menjelaskan ya Non. Bibi takut salah bicara, jawab Bu Imah lugas. Setelah mengantarkan Fatimah sampai kamar, Bi Eda gegas keluar meninggalkannya. Syukurlah, di rumah ini Fatimah diberi kamar khusus, jadi tak harus tidur sekamar dengan Mas Syahdan. Fatimah meletakkan ransel yang dibawa tadi ke atas kasur dan berniat menata isinya di dalam lemari. Namun ketika membuka lemari, Fatimah terkejut karena di dalamnya sudah penuh dengan baju-baju muslimah, bahkan sangat lengkap isinya. Milik siapakah baju-baju ini? Kalau memang untuk Fatimah, kenapa Bibi tak mengatakannya tadi? Setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat Isya, Fatimah berniat untuk merebahkan tubuh barang sejenak, sekedar meregangkan otot yang kaku setelah perjalanan sekitar 10 jam berada di atas mobil. Mungkin karena kelelahan, tanpa sadar Fatimah hampir tertidur ketika tiba-tiba terdengar pintu kamarnya diketuk. Rupanya Bi Ima yang datang, memanggilnya untuk makan malam bersama. Fatimah, untuk malam ini kuizinkan kamu tidur di kamarmu sendiri. Mungkin kamu masih lelah, jadi bisa istirahat terlebih dahulu. Besok pagi baru akan aku jelaskan kenapa kamu diajak kemari, kata Nyonya pemilik rumah kepadanya setelah makan malam selesai. Iya Nyonya, terima kasih atas pengertiannya, jawab Fatimah patuh. Jangan panggil Nyonya, panggil Oma saja biar lebih akrab. Syahdan itu cucuku, karena kamu sudah menikah dengannya. Itu artinya kamu menjadi cucuku juga, kata Oma dengan senyum ramahnya. Fatimah sangat bersyukur meskipun Mas Syahdan masih bersikap dingin dan cuek. Namun Oma begitu ramah dan menerimanya. Setidaknya masih ada orang yang menerima keberadaannya di rumah ini. Sekarang kamu boleh istirahat, ini sudah malam, kata Oma lagi yang hanya dijawab Fatimah dengan anggukan. Sebelum kembali ke kamar, Fatimah berniat untuk membantu Bi Eda membereskan meja. Namun Oma melarangnya. Tugasmu bukan di situ sayang. Sudah, kamu kembali ke kamar saja. Malam ini suamimu biar kami yang urus. Mendengar perkataan Oma yang begitu lembut kepadanya, Mas Syahdan terlihat melirik ke arah Fatimah. Dapat Fatimah dengar dia kembali menghinanya. Dasar gadis aneh. Tak dihiraukannya lagi perkataan Syahdan, Fatimah segera berlalu ke kamar dalam. Lega rasanya setelah pergi dari hadapan pria dingin itu. Setiap kali bertatap muka dengannya, yang ada hanya tatapan mengajak penuh penghinaan. Mungkin baginya Fatimah hanyalah perempuan murahan yang rela menukar jiwa raga demi harta semata. Padahal kalau Fatimah tak dijebak oleh ibu, mana mungkin Fatimah mau menjalani hidup seperti ini. Suara azan berkumandang, Fatimah segera bangun dan menunaikan kewajibannya. Setelah mandi, Fatimah segera ke dapur untuk melihat Bi Ima. Barangkali ada yang bisa dibantu. Sesampainya di sana, Fatimah melihat Bi Eda sudah siap dengan nampan berisi segelas susu dan sepiring roti oles. Mau dibawa kemana itu, Bi? Tanya Fatimah pada Bi Eda yang tampak terkejut melihat kehadirannya. Ah, Non Fatimah, bikin kaget saja. Ini mau dibawa ke kamar Den Syahdan. Non bisa tolong anterin ini ke kamar Aden? Bibi masih mau nyiapin yang lain dulu. Tanya Bi Eda seraya mengasurkan nampan tersebut kepadanya. Boleh Bi, sini, biar ku antarkan. Dengan sedikit ragu, Fatimah mengetuk kamar suaminya. Setelah mendengar sahutan dari dalam, barulah Fatimah masuk dan meletakkan nampan itu ke atas meja. Siapa yang suruh kamu kesini? Pergi! Mas Syahdan berteriak dan melemparkan bantal ke arah nampan yang dibawa Fatimah. Gelas berisi susu tadi tumpah dan membasahi bajunya. Fatimah terkejut dengan tindakannya yang spontan itu. Namun dia tak peduli dan terus mengusir Fatimah keluar dari dalam kamarnya. Demi menghindari keributan, Fatimah keluar dari kamar itu dan meminta tolong Bi Ima untuk membersihkan sisa kekacauan tadi. Fatimah menyadarkan tubuh pada dinding kamarnya, memikirkan bagaimana nasib pernikahannya selanjutnya.
Sanggupkah Fatimah menjalani pernikahan ini? Ketika sedang sibuk memikirkan nasibnya, samar-samar terdengar suara tangisan bayi yang menyayat hati. Bayi siapakah itu? Fatimah tajamkan pendengarannya untuk memastikan apa yang didengar, karena bisa jadi itu hanya suara bayi dari televisi. Makin lama suara tangisan itu kian keras dan terdengar semakin jelas. Untuk memastikan pendengarannya, gegas Fatimah keluar kamar dan mencari sumber suara. Fatimah belum begitu paham dengan tata ruang di rumah ini, karena baru semalam menginap di sini. Suaranya terdengar semakin jelas dari kamar yang berada di lantai 2. Dengan penuh rasa penasaran, Fatimah berjalan menyusuri tangga dan melihat Bieda bersama seorang pengasuh sedang berusaha menenangkan bayi mungil di tangannya. Bieda, bayi siapakah itu? Tanya Fatimah penasaran. Ini bayi dan Syahdanon, kasihan dia, di usianya yang masih bayi harus ditinggal pergi oleh ibunya, kata Bieda menjelaskan. Boleh saya coba tenangkan, Bi? Kasihan bayi itu terus menangis. Siapa tahu dia mau diam kalau ku gendong. Silakan, Non, jawab Bieda sembari menyerahkan bayi yang masih terus menangis itu kepada Fatimah. Ajaib. Setelah Fatimah ayun sebentar, bayi mungil itu terdiam dan menatap ke arahnya. Perlahan bibir mungilnya membentuk lengkungan tipis. Dia tersenyum sangat manis. Mendadak hati Fatimah menghangat hanya dengan melihat senyum bayi mungil itu. Mungkinkah Fatimah telah jatuh cinta padanya? Dia tersenyum, Bi. Fatimah melonjak kegirangan, disambut anggukan Biida dan pengasuh bayi itu. Mereka juga ikut tersenyum bahagia. Rasanya tak pernah bosan memandang wajah imut bayi mungil di tangannya itu. Sembari terus Fatimah ayun, Fatimah nyanyikan juga lagu anak-anak untuknya. Tak lama kemudian bayi itu pun terlelap. Siapa nama bayi ini, Bi? Tanya Fatimah pada Bieda setelah menidurkan bayi itu pada boxnya. Namanya Zahra, Non, jawab Bieda singkat. Bayinya sangat cantik, pasti ibunya juga cantik kan, Bi? Tanya Fatimah pada Bieda untuk memancing agar mau bercerita. Iya, Non, ibunya memang cantik. Wajarlah, dia kan seorang model. Tapi sayang, demi meraih impiannya, dia rela meninggalkan bayinya sejak usianya masih 3 bulan. Fatimah melongo tak percaya mendengar penuturan Bieda. Tak menyangka ada seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya hanya demi harta dan popularitas semata. Mereka semua terkejut karena tanpa disadari, Oma sudah berdiri di ambang pintu kamar. Sedang apa kalian berkumpul di sini? Fatimah, ayo ikut Oma ke bawah. Ada hal penting yang ingin Oma sampaikan, kata Oma sembari menatap ke arah mereka. Baik, Oma, jawab Fatimah penuh seraya bangkit dan berjalan mengikutinya. Duduk, perintah Oma tegas. Fatimah sedikit takut mendengar suaranya itu. Apakah Fatimah telah berbuat kesalahan? Mungkinkah Mas Syahdan telah mengadukan Fatimah yang tidak-tidak kepada Oma? Fatimah, dengarkan Oma baik-baik. Iya, Oma, jawab Fatimah patuh. Mulai hari ini dan selanjutnya, kamu akan tinggal di sini, karena kamu sudah sah menjadi bagian dari keluarga ini. Tugasmu sekarang adalah mengurus Syahdan suamimu, dan juga Zahra cucu buyutku. Utamakan urus suamimu, karena untuk Zahra sudah ada Susi yang mengasuhnya. Mulai malam nanti tidurlah di kamar bersama suamimu, agar kalian bisa lebih mengenal satu sama lain. Oma harap kamu bisa memaklumi kondisi suamimu. Sebenarnya dia anak yang baik, hanya saja sedang dilanda depresi karena masalah yang menimpanya. Bantu Oma untuk memulihkan kondisi Syahdan agar bisa kembali berjalan seperti semula. Namun yang paling utama, bantu Oma untuk menumbuhkan semangat hidupnya. Sejak Mary pergi meninggalkannya, kondisi Syahdan semakin terpuruk. Apalagi dia pergi setelah mengetahui kalau kaki Syahdan sulit disembuhkan. Dia tidak mau direpotkan dengan mengurus suami cacat dan bayi mungil yang telah dilahirkannya. Mata Oma berkaca-kaca ketika menceritakan tentang cucunya itu. Fatimah menyodorkan tisu yang ada di hadapannya dan diterima dengan senyum yang dipaksakan. Fatimah tahu Oma sangat terluka dengan kondisi Mas Syahdan yang sekarang. Oh iya, baju dan perlengkapan yang ada di kamar itu semua milikmu. Oma tahu, pasti kamu sangat membutuhkannya. Jadi jangan sungkan untuk menggunakannya. Itu sebagai bentuk hadiah karena kamu telah bersedia menikah dengan cucuku. Terima kasih banyak, Oma, karena sudah begitu memperhatikan kebutuhanku. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kondisi Mas Syahdan kembali pulih, jawab Fatimah tulus. Sama-sama sayang, semoga kamu nyaman tinggal di rumah ini. Malam harinya setelah memastikan Zahra tidur dengan nyenyak, Fatimah kembali ke kamar suaminya. Meski sedikit takut, namun Fatimah berusaha untuk terlihat tenang. Sesampainya di kamar, Fatimah melihat suaminya itu sudah tertidur membelakangi pintu. Syukurlah, malam itu Fatimah tak perlu berdebat untuk mendengarkan bentakannya.
Seperti malam sebelumnya, Fatimah mengambil bantal dan selimut untuk tidur di lantai. Untunglah di kamar ini sudah dilapisi karpet yang cukup tebal sehingga Fatimah tak perlu repot-repot mencari alas tidur. Siapa yang suruh kamu tidur di situ? Baru saja merebahkan badan, sudah terdengar saja bentakannya. Tak bisa apa, kalau sehari saja membiarkan Fatimah hidup tenang. Lalu aku harus tidur di mana? Tanya Fatimah putus asa. Fatimah sudah sangat mengantuk jadi malas untuk meladeninya. Tidur saja di sini. Nanti kalau aku butuh apa-apa biar nggak susah ngebanguninnya. Jawabnya sembari menuju kasur di sebelahnya. Tanpa banyak tanya, langsung saja Fatimah naik ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya di sana. Matanya sudah tak bisa diajak kompromi. Begitu merebahkan diri di kasur, Fatimah langsung terbang ke alam mimpi. Pagi harinya ketika membuka mata, Fatimah terkejut karena terasa ada yang melingkar di perutnya. Rupanya sebuah tangan besar milik Mas Syahdan. Perlahan Fatimah singkirkan tangan itu agar tak mengganggu tidurnya. Fatimah juga tak mau kalau sampai dia berpikiran macam-macam, mengira kalau Fatimah mencari kesempatan. Ngapain kamu pegang-pegang tangan aku? Sengaja cari kesempatan ya? Nah kan, belum juga Fatimah turun dari tempat tidur, sudah terdengar saja bentakannya yang membuat moodnya memburuk di pagi hari. Siapa juga yang cari kesempatan? Aku cuma mau ke kamar mandi kok. Jawab Fatimah apa adanya. Lalu ngapain kamu tidur di sebelahku? Bukannya biasanya kamu tidur di bawah? Ya ampun, rupanya selain galak dia juga pelupa. Bukannya kamu sendiri yang menyuruh aku tidur di sini? Dasar aneh. Apa kamu bilang? Aku orang aneh? Berani ya kamu ngatain aku seperti itu? Tanpa diduga Mas Syahdan melemparkan gelas yang ada di sebelahnya. Biar! Gelas itu jatuh berkeping-keping. Mendengar keributan dari dalam kamar, Oma tergopoh-gopoh memasuki kamar. Raut kepanikan tergambar jelas dari wajahnya. Ada apa Syahdan? Kenapa pagi-pagi sudah ribut saja? Tanya Oma setelah melihat kekacauan di dalam kamar mereka. Sementara Fatimah hanya menunduk dan sambil tangannya sibuk memunguti pecahan gelas yang berserakan di lantai. Entah kenapa, setelah kepergian istrinya dulu, Syahdan juga malas untuk melihat putri mereka yang masih bayi. Telinganya serasa mau pecah kalau mendengar tangisannya yang melengking membuat geger seisi rumah. Hidup Syahdan seakan tak berguna, apalagi dengan kondisi kaki yang cacat membuat semangatnya seakan musnah. Syahdan sangat marah ketika diam-diam Oma menikahkannya dengan gadis asing. Apalagi gadis itu sepertinya juga terpaksa menikah dengannya, membuat dirinya semakin terhina. Syahdan, pria mapan yang biasa dikagumi setiap wanita dimanapun berada, kini hanya tergolek lemah tak berdaya di dalam kamar yang sunyi. Teman-teman yang dulu sering berpesta bersamanya kini seakan hilang di telan bumi. Jangankan untuk mengunjunginya, berkirim pesan pun mereka tak sudi lagi. Mereka semua sama seperti mantan istrinya Syahdan, hanya mau dengan uangnya saja. Ketika kondisinya sedang terpuruk, tidak ada seorang pun yang mau peduli. Bahkan istri yang dulu diperjuangkan juga tega meninggalkannya bersama bayi yang masih merah dan lebih memilih pergi bersama pria lain. Syahdan rasa gadis yang dinikahinya ini pun sama. Dia pasti mau menikah dengannya karena Oma sudah membayarnya. Syahdan benci dengan orang seperti itu. Meski kadang terlintas rasa bersalah setiap kali membentaknya, namun rasa kesal Syahdan lebih menguasai. Syahdan tak ingin dia ngelunjak dan berani mengatur hidupnya. Sebelum semuanya terlambat, Syahdan harus memukul mundur dan membuatnya angkat kaki dari rumah ini. Syahdan, kok malah ngelamun sih? Oma tanya, kamu kenapa pagi-pagi sudah ribut? Oma terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan, namun Syahdan malas untuk menanggapinya. Mungkin karena kesal tak mendapat jawaban dari Syahdan, Oma segera keluar dari kamar setelah Fatimah selesai membersihkan sisa kekacauan di kamar itu. Hari ini adalah jadwal terapi Syahdan. Seperti biasa, Fatimah juga menemaninya bersama Oma yang selalu setia. Ketika hendak keluar dari ruang terapi, Syahdan melihat seorang dokter muda menyapa Fatimah dengan ramah. Sepertinya mereka sudah kenal sebelumnya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya sangat seru karena Syahdan melihat Fatimah bisa tertawa lepas bersama pria itu. Hal yang belum pernah dilakukan di depan Syahdan. Melihat kedekatan mereka, Syahdan merasa tak terima. Apakah Syahdan cemburu? Tapi tidak. Mungkin Syahdan hanya tak suka saja melihat Fatimah dekat dengan pria lain. Lagipun sejak kapan Syahdan mengakui Fatimah sebagai istrinya? Bukankah Syahdan sangat membencinya? Siapa dia? Tanya Syahdan setelah dokter muda itu berlalu dari di hadapannya. Oh dia, hanya teman lama kok. Ayo. Tanpa rasa bersalah, Fatimah terus mendorong kursi roda Syahdan hingga sampai ke parkiran. Selama dalam perjalanan pulang, mereka hanya diam.
sibuk dengan pikiran masing-masing. Sementara di jok belakang tampak Fatimah tersenyum sendiri sembari memandang keluar jendela. Pasti gadis itu sedang membayangkan pria tadi. Malam harinya Syahdan tak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan Fatimah yang tertawa bersama pria lain masih berkelinan dalam benaknya, seolah menertawakan kebodohannya. Berulang kali Syahdan menghapus bayangan itu, namun dengan tak tahu malunya kembali hinggap dalam benaknya. Kamu harus menanggung akibatnya, Fatimah, karena telah membuatku tidak bisa tidur malam ini, gumamnya tiba-tiba. Syahdan mulai frustasi, matanya sangat mengantuk tapi pikirannya terus mengajak berkelana tak tentu arah. Ketika Syahdan sedang frustasi karena tak bisa tidur, justru biang keladinya sudah merengkuh terlelap memeluk guling. Iya, gadis itu tidur dengan nyenyak beralas karpet seperti biasanya. Bangun! Syahdan melemparkan bantal untuk membangunkannya. Gadis itu tampak menguap kemudian perlahan membuka mata. Dengan mata yang masih enggan untuk terbuka, gadis itu bertanya kepadanya. Ada apa lagi sih? Ganggu orang tidur saja, ucap Fatimah refleks. Ambilkan air, aku haus. Tanpa banyak tanya, Fatimah mengambil gelas kosong di sebelah Syahdan, kemudian berlalu ke dapur untuk mengambilkan air minum. Selagi dia pergi dengan cepat, Syahdan mengambil bedak gatal dari dalam laci kemudian menaburkannya pada selimut Fatimah. Tak lama kemudian, Fatimah kembali dengan membawa segelas air di tangannya. Seperti rencana Syahdan, setelah menaruh gelas ke atas meja, dia kembali berbaring dan menyelimuti tubuhnya. Namun hingga hitungan ke-10, tak ada tanda-tanda bahwa obat gatal itu bereaksi. Justru sebaliknya, Fatimah kembali terlelap karena kini mulai mendengar dengkuran halusnya. Sebenarnya apa yang salah dengan obat gatal itu? Tunggu, bukankah di sini tertulis bahwa obat ini mengatasi gatal-gatal? Pantas saja obatnya tidak bekerja, karena bedak itu untuk mengobati gatal-gatal, bukan untuk menyebabkan gatal. Bodoh. Segera Syahdan mengambil gelas di atas meja di dekat tempat tidurnya. Dalam sekali teguk air dalam gelas itu tandas tak bersisa. Namun sayangnya, tangan kiri Syahdan salah meletakkan tumpuan pada pinggir tempat tidur hingga membuat tubuhnya oleng dan terjerembab ke lantai. Nyonya, Nur Fatimah, sudah bangun. Samar-samar Fatimah mendengar teriakan Bi Eda memanggil Oma. Setelah itu Fatimah melihat Oma tergopoh-gopoh memasuki kamar. Kamu sudah sadar sayang? Tanya Oma sembari mengelus kepala Fatimah. Iya Oma, memangnya aku kenapa? Tanya Fatimah bingung dengan apa yang terjadi. Kamu baru saja pingsan. Tapi kata dokter tidak ada masalah serius di kepalamu, jadi kamu tidak perlu khawatir, jawab Oma lagi. Fatimah baru ingat kalau tadi melihat tangan Mas Syahdan berdarah. Hal itulah yang membuatnya pingsan. Sejak kecil Fatimah memang takut darah, trauma lebih tepatnya. Setiap melihat darah, seakan mengingatkan Fatimah tentang kematian ibunya. Hari itu seperti biasa ibunya menjemput Fatimah di SD tempatnya sekolah. Kebetulan kelasnya pulang lebih awal sehingga ibunya telat menjemput. Melihat Fatimah sudah menunggu di seberang jalan, ibunya berniat untuk menghampirinya. Mungkin karena terburu-buru, ibunya tak melihat kalau ada motor yang sedang melaju kencang. Ibunya yang terkejut tak sempat menghindar hingga kecelakaan itu tak terelakkan. Ibunya terlempar beberapa meter, sebelum akhirnya jatuh bersimpah darah. Melihat kejadian itu, Fatimah sangat syok hingga membuatnya trauma jika melihat darah. Kematian ibunya meninggalkan duka yang mendalam untuk Fatimah dan juga ayahnya. Harinya terasa hampa, apalagi ayahnya tak bisa selalu menemaninya di rumah karena harus bekerja. Fatimah juga tak memiliki banyak teman, hanya ada seorang anak laki-laki, Bian namanya, yang selalu setia menemaninya. Bian adalah anak yang pintar dan ceria. Dia baru beberapa bulan ini pindah ke kompleks mereka. Meski baru kenal, namun mereka sudah sangat akrab. Karena itu ayah sering menitipkan Fatimah pada orang tuanya setiap kali harus bekerja keluar kota. Setelah kematian sang ibu, berhari-hari Fatimah tak berani ke sekolah. Setiap melihat tempat kejadian itu, Fatimah pasti akan berteriak histeris, karena mengingat di tempat itulah ibunya meninggal dunia. Akibat tak pernah masuk sekolah, Fatimah tak bisa mengikuti pelajaran hingga tak pernah naik kelas. Tak ingin melihat Fatimah terus terpuruk, ayahnya berinisiatif untuk memindahkannya ke sekolah lain. Ayahnya juga menjual rumah mereka yang lama, kemudian membeli lagi rumah baru yang lebih dekat dengan sekolahnya. Ketika mereka pindah, Vian terlihat sangat kehilangan. Dia menangis sedih melihat ke arah mobil yang mereka tumpangi. Sebenarnya Fatimah pun sama, namun apa yang bisa dia lakukan? Apalagi mereka masih kecil saat itu. Fatimah hanya bisa pasrah demi masa depannya yang lebih cerah. Di tempat baru itu, Fatimah mulai bisa mengikuti pelajaran.
Yang terpenting tak selalu dihantui bayang-bayang kematian sang ibu. Fatimah mulai belajar mandiri, apalagi waktu itu sudah kelas 6 SD. Sudah bisa kalau hanya menggoreng telur atau membuat mie instan. Lambat laun teman Fatimah semakin banyak. Fatimah juga mulai bangkit dan melupakan kematian ibu. Meski masa rindunya pada sang ibu tetap menggebu, namun dengan memandang foto dan mengirim doa untuknya, rindunya bisa sedikit terobati. Kehidupan Fatimah dan ayahnya mulai normal, meski ada yang kurang karena tak ada lagi kasih sayang dari sosok ibu. Namun mereka mulai bisa menerima bahwa jodoh, hidup dan mati adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Setelah sekian lama mengurus Fatimah seorang diri, Fatimah pikir ayahnya tidak akan menikah lagi. Rupanya apa yang Fatimah pikirkan tak seperti yang ayahnya inginkan. Hingga suatu hari sang ayah mengajaknya bertemu dengan Bu Risma, calon ibu tirinya dan juga Risti anaknya. Fatimah tentu saja menolak keinginan sang ayah. Menurutnya dengan menikah lagi, artinya ayahnya sudah mengkhianati almarhum ibunya. Fatimah tak ingin sang ibu bersedih. Tak ada seorang pun yang boleh menggantikan posisinya di hati ayahnya maupun Fatimah. Mengetahui penolakan Fatimah, sang ayah hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Fatimah pikir awalnya beliau akan memarahinya, namun ternyata dugaan Fatimah salah. Apalagi sepertinya sang ayah sangat menginginkan perempuan itu. "Ayah tidak marah, kau tidak jadi menikah?" tanya Fatimah saat itu. "Tidak sayang, tujuan ayah menikah adalah untuk membahagiakanmu. Ayah ingin ada orang yang bisa mengurusmu, karena tak setiap saat aku bisa menemanimu. Tapi kalau kamu sendiri tidak bahagia dengan pernikahan ayah, buat apa pernikahan itu dilaksanakan?" Meski ayahnya berkata demikian, namun terlihat ada kekecewaan pada sorot matanya. Fatimah sudah sangat lama mengenal sang ayah. Sejak ibunya tiada, hanya ayahlah tempat Fatimah berkeluh kesah, sehingga Fatimah tahu kalau ayahnya tengah membohonginya. Setelah kejadian itu, sang ayah terlihat lebih sering melamun. Fatimah jadi merasa bersalah karena menjadi penghalang niat ayahnya untuk menikah lagi. Dengan berat hati, akhirnya Fatimah menyetujui keinginan ayahnya. Seketika raut bahagia terpancar jelas dari wajahnya. Rupanya janda beranak satu itu benar-benar telah memikat hati ayahnya. Setelah pernikahan dilaksanakan, Bu Risma dan Risti mulai tinggal bersama mereka. Risti juga bersekolah di tempat yang sama dengan Fatimah. Usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Ketika ada di depan ayahnya, Bu Risma dan Risti akan bersiap baik kepada Fatimah. Namun saat sang ayah pergi, mereka kerap menyiksanya dengan banyaknya pekerjaan yang harus Fatimah selesaikan sendiri. Bu Risma tak peduli meski Fatimah sudah mengeluh capek. Yang dia inginkan hanyalah semua pekerjaan beres tanpa campur tangan mereka. Dengan kehadiran mereka berdua di rumah, otomatis pekerjaan Fatimah bertambah banyak. Fatimah tak bisa melanjutkan kuliah karena ditentang Bu Risma dan akhirnya harus menikah dengan Syahdan, cucu Oma demi biaya pengobatan ayah. "Kok malah ngelamun? Kamu kenapa sayang?" Tepukan Oma di lengan Fatimah membuyarkan lamunannya. Iya maaf Oma," jawab Fatimah kikuk. Sementara di ujung kamar tampak Syahdan memandang Fatimah dengan tatapan yang entah dari atas kursi rodanya. "Syahdan, kenapa kamu malah di situ? Lihat, istrimu sudah siuman," kata Oma kepada Syahdan yang hanya terdiam sambil melihat ke arah istrinya. Mungkin dia sedang bingung dengan apa yang membuat Fatimah pingsan. Sementara luka di tangannya terlihat sudah dibalut perban. Perlahan dia mengayuh kursi rodanya untuk mendekati Fatimah. Meski tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya, namun Fatimah merasa bahagia karena dia masih mau peduli kepada istrinya, setidaknya untuk melihat kondisi istrinya. Setelah semuanya terlihat baik-baik saja, Oma dan Beeda keluar dari kamar mereka. "Jangan manja, ayo bangun, aku mau makan nasi goreng, sana bikinin." Baru saja Fatimah merasa bahagia dengan perhatiannya, sudah terdengar lagi bentakannya. Sebenarnya terbuat dari apa sih hati orang ini? Apa Fatimah yang terlalu kepedean mengharap perhatiannya? Bukankah hal itu wajar? Dia kan istrinya. Masih belum bangun juga. Kali ini nada suaranya terdengar lebih menyeramkan. Tanpa menunggu makian selanjutnya, Fatimah segera bangkit dan menuju ke dapur. Meski dengan sedikit lemas, ia tetap melaksanakan perintahnya untuk membuatkan nasi goreng. Bagaimanapun juga Syahdan adalah suaminya, jadi ia akan melayaninya sebaik mungkin. Setelah menjibaku dengan peralatan dapur, akhirnya sepiring nasi goreng ala Fatimah sudah siap. Fatimah segera mengambil segelas air putih dan menata di nampan bersama nasi goreng tadi. Semuanya sudah siap, dia segera membawanya ke dalam kamar.
Sesampainya di kamar, ia lihat Syahdan sudah duduk menanti sarapan yang dibawanya. Lama amat, bikin nasi goreng aja. Iya, maaf, jawab Fatimah sembari meletakkan nasi goreng itu di hadapannya. Tanpa banyak tanya, Syahdan segera melahap nasi goreng yang ia hidangkan. Namun baru satu suap, nasi goreng itu dimuntahkannya kembali. Apa ini? Kamu racunin aku ya? Bikin nasi goreng asin begini. Makinya sembari melemparkan sendok yang dipegangnya itu ke lantai. Fatimah yang masih berada di dalam kamar tentu saja kaget dengan perlakuannya kasar. Meski hal itu sudah biasa dia lakukan, namun Fatimah masih saja tak terima saat mendapatkan perlakuan seperti itu. Maaf, kukira tadi sudah pas, karena aku sudah mencicipinya tadi, jawabnya takut. Jadi kamu mau bilang kalau aku berbohong ya? Bikin roti selai saja, aku sudah tidak berselera makan nasi goreng itu. Baik, akan kubuatkan, jawab Fatimah seraya pergi meninggalkan kamar. Beberapa menit kemudian, roti selai buatannya sudah terhidang di atas meja. Kali ini tak ada sepatah kata yang keluar dari bibirnya. Kamu makan saja nasi goreng buatanmu itu, katanya sembari memasukkan potongan roti selai ke dalam mulutnya. Meski tak berselera, Fatimah tetap menuruti perintahnya untuk memakan nasi goreng itu. Ketika ia memakannya, tak ada yang salah dengan rasa masakannya. Setelah selesai sarapan dan memandikan Syahdan, Fatimah berniat untuk mengunjungi kamar Zahra. Sepertinya lebih seru kalau ia bermain bersama bayi itu daripada pusing menghadapi bayi besarnya. Baru beberapa menit ia di kamar Zahra, tiba-tiba ponselnya bergetar. Rupanya Syahdan yang menelponnya. Fatimah, buatin aku jus mangga, kuliahnya sedikit saja. Dan satu lagi, gak pakai lama. Sebentar kemudian jus mangga buatan Fatimah sudah siap. Kembali ia memasukkan kamar dan baru beberapa menit tadi ia tinggalkan. Jusnya kemanisan, berapa sendok kamu taruh gula? Kembali dia memprotes jus buatan Fatimah. 2 sendok, sesuai takaran. Jawabnya apa adanya. Takaran itu kalau kamu yang buat. Kalau kamu buatin aku harusnya 1 sendok saja gulanya. Iya, jawab Fatimah pasrah. Rasanya sudah malas untuk memperdebatkan hal-hal sepele yang tidak penting. Minum saja jus buatanmu itu. Aku minum air putih saja. Malam itu Fatimah masih termenung di kamarnya, mengingat sikap Syahdan yang semakin aneh. Ia yang biasanya dingin dan kasar kini justru lebih perhatian dan hampir tak pernah membentaknya lagi. Fatimah, kita perlu bicara. Suara Syahdan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Fatimah menoleh dan mendapati suaminya menatapnya dengan serius. Apa yang ingin Mas bicarakan? Tanya Fatimah hati-hati. Syahdan menarik napas panjang, lalu berkata, Aku sadar bahwa aku mulai menaruh rasa padamu, Fatimah. Aku tak tahu kapan tepatnya. Tapi kini aku sadar bahwa aku ingin kamu tetap ada di sisiku. Fatimah terkejut mendengar pengakuan itu. Ia mengira ini hanya lelucon, karena selama ini Syahdan memperlakukannya dengan buruk. Mas Syahdan bercanda kan? Tanyanya ragu. Aku serius, jawab Syahdan lirih. Aku menyesal telah bersikap kasar padamu. Aku dulu begitu terjebak dalam masa lalu hingga tidak bisa melihat bahwa kebahagiaanku ada di depan mata. Fatimah terdiam. Hatinya berkecamuk dengan berbagai perasaan. Ia tak bisa langsung menerima perasaan Syahdan begitu saja. Aku juga harus mengakui sesuatu, Mas. Akhirnya Fatimah berkata, awalnya aku merasa dijebak oleh ibu tiriku. Dia tiba-tiba menyuruhku menikah denganmu dengan alasan bahwa Oma telah meminjamkan uang untuk keperluan keluargaku. Tapi aku sendiri tak pernah menikmati uang itu. Aku merasa ini tidak adil. Syahdan menunduk, menyesali semua perlakuan kasarnya selama ini. Maafkan aku, Fatimah. Aku telah menilaimu dengan buruk. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Fatimah melihat kesungguhan di mata suaminya. Perlahan hatinya mulai luluh. Baiklah, Mas. Kita bisa memulai dari awal. Sejak saat itu Fatimah mulai merawat Syahdan dengan penuh perhatian. Ia memastikan suaminya mendapati terapi yang terbaik dan selalu ada di sisinya. Dengan kesabaran dan kasih sayang Fatimah, kondisi Syahdan berangsur membaik. Ia tak hanya sembuh dari lumpuhnya, tetapi juga dari trauma masa lalunya. Kini ia sudah bisa menimbang Zahra dan merawatnya dengan penuh cinta. Setelah sembuh total, Syahdan kembali berubah menjadi pria elegan dan tampan seperti di masa mudanya. Ia tak lagi murung dan penuh kebencian. Cintanya kepada Fatimah semakin kuat, dan kebahagiaan mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Suatu hari, Fatimah mengajak Syahdan untuk mengunjungi ayahnya di kampung. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat kondisi sang ayah. Ia diperlakukan seperti budak oleh Bu Risma dan Risti. Ayah Fatimah harus melakukan semua pekerjaan di rumah tanpa henti. Sementara Bu Risma dan Risti menikmati hidup mewah dari jerih payahnya.
Mengetahui bahwa Syahdan adalah cucu seorang konglomerat, Bu Risma dan Risti menyesal bukan main. Mereka seharusnya menjodohkan Risti dengan Syahdan, bukan Fatimah. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan penuh ketegasan, Fatimah dan Syahdan membawa ayahnya pergi dari rumah itu. Mereka memilih untuk memulai hidup baru di Jogja dengan penuh kasih sayang dan harmoni. Ayah Fatimah kini bisa menikmati hidup dengan tenang bersama putrinya dan menantunya yang telah berubah menjadi pria yang bertanggung jawab dan penyayang. Fatimah dan Syahdan kini hidup bahagia di Jogja, membangun keluarga yang harmonis dengan penuh cinta. Syahdan tak lagi dihantui masa lalunya, dan Fatimah mendapatkan kebahagiaan yang selama ini diidamkannya. Mereka saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Terkadang, cinta bisa datang dengan cara yang tak terduga. Seseorang yang awalnya kita benci bisa menjadi orang yang paling berharga dalam hidup kita. Kesabaran dan ketulusan hati bisa menyembuhkan luka masa lalu. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.